Apakah kita sudah merdeka? 7 hari lagi, kita akan menuju peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Namun, saya akan membawa kalian untuk masuk ke masa lalu. Sepenggal sejarah yang mungkin akan mengubah mindset generasi penerus bangsa dan bagaimana cara mengisi kemerdekaan agar kita benar-benar merdeka. Merdeka secara jiwa, merdeka secara raga. Founding father kita, Insinyur Soekarno, pernah berpesan, jangan lupakan sejarah. Ada makna terdalam dari pesan tersebut yang akan kita ungkap secara santai dan pastinya dengan pikiran yang terbuka. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Sejarah Indonesia bukan cuma soal peperangan dan penjajahan fisik. Ada strategi yang jauh lebih halus dan berbahaya. Penjajah berusaha memutus koneksi kita dengan spiritualitas Nusantara dan membuat generasi penerus bangsa kehilangan jati dirinya. Yuk kita bongkar cara-cara mereka melakukannya. Dan kenapa kita harus sadar sebelum terlambat? Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa generasi sekarang sering merasa hampa atau nggak tahu siapa dirinya? Padahal kita tinggal di tanah yang kaya, budaya yang beragam, dan sejarah yang luar biasa megah. Jawabannya mungkin karena ada yang sengaja memutus tali kita dengan akar spiritual Nusantara. Dan ini bukan teori ngawur. Ada bukti sejarahnya. Waktu penjajah datang ke Nusantara, mereka nggak cuma cari rempah. Mereka paham betul kekuatan terbesar bangsa ini bukan cuma di tanahnya, tapi di jiwanya. Kekuatan spiritual yang bikin leluhur kita punya keberanian, kesabaran, dan kesadaran level tertinggi. Nah, kalau itu masih ada, penjajah bakal kesulitan menguasai kita. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menghapusnya. Ya, menghapusnya. Ada 4 langkah yang mereka lakukan agar kita, generasi penerus bangsa, bisa lupa akan jati dirinya. Langkah pertama, memutus hubungan dengan alam. Leluhur kita percaya bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan yang utuh. Gunung, sungai, laut, semua punya roh dan energi. Tapi penjajah datang dengan pandangan dunia yang menganggap alam hanya sumber daya untuk dieksploitasi. Mereka memaksa rakyat untuk mengabaikan ritual adat yang menjaga keseimbangan dengan alam. Hasilnya apa? Ya, kita mulai melihat alam hanya sebagai barang, bukan bagian dari diri kita. Langkah kedua, mengubah sistem kepercayaan. Banyak kerajaan dan komunitas adat punya ajaran spiritual yang mengajarkan keselarasan, keseimbangan, dan kebebasan batin. Tapi penjajah tahu, ajaran ini bikin rakyat punya mental merdeka. Jadi, mereka mulai menjelek-jelekan kepercayaan lokal, menstigma ritual leluhur sebagai klinik atau bahkan primitif. Bahkan ada yang memaksa masyarakat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka demi sistem baru yang lebih mudah dikontrol. Langkah ketiga, merombak pendidikan. Sekolah yang didirikan penjajah bukan untuk membebaskan pikiran, tapi untuk mencetak tenaga kerja
patuh atau robot mungkin ya. Pelajaran tentang sejarah lokal, bahasa daerah, dan kearifan nenek moyang dihapus atau diminimalkan. Sebaliknya, mereka mengajarkan sejarah versi mereka, yang membuat kita percaya bahwa tanpa penjajah, kita nggak akan bisa maju. Sejak kecil, kita sudah diprogram untuk meremehkan warisan budaya sendiri. Langkah keempat, menghapus simbol-simbol kekuatan. Lihat candi-candi yang dibiarkan runtuh, prasasti yang hilang, atau naskah kuno yang dibakar. Semua itu bukan kebetulan. Simbol-simbol itu adalah pengingat bahwa kita pernah besar, pernah berdiri sejajar dengan peradaban dunia. Kalau simbol itu hilang, memori kolektif kita pun perlahan ikut hilang. Yang paling licik adalah menciptakan jarak psikologis antar generasi. Anak muda dibuat merasa ajaran leluhur itu kuno dan nggak relevan. Orang tua mulai ragu mengajarkan warisan spiritual mereka. Dan tanpa sadar, kita tumbuh tanpa akar. Gampang goyah, gampang diombang-ambingkan tren, gampang kehilangan arah. Masalahnya, efek ini masih terasa sampai sekarang. Padahal, leluhur kita selalu menanamkan kekuatan akar agar kita tidak gampang goyah. Kita mungkin udah merdeka secara fisik, tapi belum secara batin. Banyak dari kita masih terjajah cara pikirnya. Kita masih menganggap hal-hal asli Nusantara itu kalah tren dibanding budaya luar. Padahal, justru di situ letak kekuatan kita. Bayangin, kalau kita bisa nyambung lagi ke akar spiritual leluhur, kita bakal punya identitas yang kokoh, kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, dan keberanian buat berdiri di tengah arus globalisasi tanpa kehilangan diri. Jadi, langkah pertama yang bisa kita ambil adalah belajar lagi tentang warisan kita. Kenali ritual, filosofi, dan cara hidup leluhur yang selaras dengan alam. Jangan takut dibilang kuno, karena justru dari situlah kita bisa bangkit dan bebas dari penjajahan yang nggak kelihatan ini. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, generasi berikutnya mungkin nggak akan pernah tahu kalau mereka berasal dari peradaban yang luar biasa. Sudah siap untuk merdeka secara penuh, atau malah enjoy selalu dijajah? Semua itu ada di tangan kalian masing-masing. Merdeka atau merdeka. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.